Bukan penonton dong, Bu. Kebiasaan di TV sih nih. Ya maaf deh yang jarang di TV. Yang lagi dengerin kita kenalin nih. Aku Mimin Eva yang badannya seksi dan doyan ketawa. Ketawa doang lo. Saya Gimau, tukang pancing ketawanya Mimin. Dan di sini juga ada Siva Aprilia yang followers Instagramnya lebih banyak dari mereka berdua. Paling beli lo. Hey gengs, kita mau kasih tahu ke kalian kalau kita sekarang punya podcast namanya Happy Go Go, Let's Go. Lu kompak lu nggak tahu ya? Lu jangan-jangan bukan di sini lo aturan lo. Ulang. Lu di podcast yang lain lo? Enggak, di sini doang, Bu. Iyalah, kan di sini kan podcast satu-satunya yang paling keren. Kita mau bercanda tawa dan bikin kalian happy seharian. Yakin lu aja galau mulu di story. Happy Go. Oke gengs, jangan lupa dengerin kita ya, podcast original Spotify Happy Go Go. Kita tayang setiap hari Jumat ya. Iya, itu juga kalau nggak hujan ya, Mam. Layar tancap kali Siap-siap happy dan ketawa bareng kita ya. Happy Go Go, Let's go! Halo warga desa Sukawedi, aku mau infoin satu podcast original Spotify yang baru berjudul Hype Bestie. Di podcast ini bakal membahas cerita pergaulan yang hype, asmara, sampai finansial dari sisi 3 sahabat, yaitu Sarah, Canti, dan Hadi. Dengerin sekarang juga, link di deskripsi. Hai, aku Ayu. Ini pengalaman ceritaku waktu KKN di tahun 2019. Jadi di kampusku ini ada... sebelumnya aku ini kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Karawang. Dan salah satu tridharma itu kan ada pengabdian. Dan pada semester 6, akhir semester 6 ini, sebelum masuk semester 7, aku ada KKN atau kuliah kerja nyata. Dan kebetulan aku kebagian posko di Kabupaten Purwakarta, di salah satu desa yang ada di Kabupaten Purwakarta. Dan akhirnya aku bersama 32 orang temanku itu tinggal di sana selama kurang lebih 1 bulan. Sebelum kami tinggal di sana, kami melakukan survei beberapa kali untuk mencari lokasi di mana kami akan tinggal. Dan tibalah pada KKN. Sebelumnya tuh aku pernah dengar beberapa cerita mistis dari kakak tingkat. Kalau KKN pasti selalu aja ada kejadian yang mistis gitu kan. Dan ternyata setelah aku jalani selama KKN 1 bulan di sana, dan aku bersama teman-temanku pun merasakan hal itu. Jadi ceritanya gini, di hari pertama semua berjalan biasa saja, tidak ada hal apapun dan baik-baik saja lah ya. Dan tiba di hari-hari berikutnya, seminggu ke sana lah gitu ya, aku di kamar ini ber-7. Kalau nggak salah ber-7 lah. Sisanya ini udah pada tidur. 5 orang ini udah tidur. Dan aku sama temanku bernama Dian itu belum tidur. Jadi tuh pas masuk pintu, di samping sebelah kanan itu ada lemari dan ada stop kontak. Depannya tempat tidur, terus ada kaca jendela. Aku sama temanku ini belum tidur karena masih ngobrol dan lagi cas HP waktu itu. Dan itu tuh jam 1:30, jam 1 lewat deh, ada jam segitu. Dan peraturannya itu jam 12 tuh harus udah pada tidur kan semuanya, kecuali yang ronda. Dan yang ronda ini biasanya anak laki-laki, karena jagain motor dan banyaklah barang-barang yang di luar gitu kan. Dan itu gantian, bergilir. Dan aku sama Dian ini belum tidur.
cerita banyak ini itu. Tiba-tiba aku sama Dian diem, saling tatap. Terus aku bilang, denger gak? Terus Dian juga bilang, iya denger gak? Dan kalian tau apa? Jadi di sebelah kamar tidurku ini kamar mandi, seberang kamarku ini kamar. Jadi kamar mandi di tengah-tengah. Jadi tuh dari kamar mandi ada suara nyuci. Kebetulan aku sama teman-temanku ini nyuci pakai papan penggilesan gitu loh. Jadi di kamar mandi tuh ada papan penggilesan kan. Dan pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara papan penggilesan itu di dalam kamar mandi. Dan kita pikir kan ada yang nyuci kan, tapi siapa yang nyuci jam 1:30 dini hari gitu. Karena biasanya kita nyuci tuh ya pagi, siang, sore, kalau nggak malam gitu. Malam juga paling habis maghrib gitu kan. Gak ada yang nyuci jam segitu. Aku sama temanku ini diem-dieman buat mastiin gitu loh. Ngedengerin. Dan ternyata memang benar ada suara orang nyuci. Sampai pada akhirnya aku sama temanku ini berani buat keluar kamar. Karena ada anak-anak laki-laki kan yang pada ronda. Aku sama temanku lari. Terus ke tempat anak cowok. Terus bilang, di kamar mandi ada yang cuci. Awalnya si temanku ini gak percaya, namanya Ojan. Waktu itu kita panggil Ojan. Jadi tuh posko kami di sana tuh 2 rumah. Tapi rumahnya tuh digabung, bagian dapurnya itu bisa tembus ke rumah sebelah gitu, digabung. Jadi rumah yang satu buat anak perempuan, rumah yang satu buat anak laki-laki. Jadi kita lewat dapur nih berdua lari ke belakang. Dan udah panggil Ojan nyamperin. Terus diemlah kita bertiga di depan kamar mandi, ngedengerin. Tapi berhenti, gak ada suara orang nyuci baju lagi. Ojan bilang, mana gak ada, tapi tadi ada gitu kan. Akhirnya pintu dibuka, didorong, dan itu gak ada yang nyuci. Dan kalian tahu apa? Papan penggilesannya kering, lantai kamar mandi kering, terus papan penggilesannya tuh ada di pojok gitu. Jadi kayak aku sama Dian bertanya-tanya siapa yang cuci baju gitu kan. Dan Ojan bilang, makanya kalau dikasih waktu jam 12 maksimal untuk tidur tuh tidur katanya, jangan main HP gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah itu udah selesai. Aku sama Dian masuk kamar, Ojan balik lagi buat lanjutin rondanya. Udah gitu, kebesokan harinya aku nih sama teman-teman punya kebiasaan kalau pagi tuh makan bubur yang lewat, kalau enggak roti kukus gitu kan yang lewat juga tuh, kalau enggak makan soto di depan di warung ibu. Nah jadi waktu itu aku sama teman-temanku ini lagi makan, terus ada ibu-ibu bilang gini katanya, tapi waktu itu ngomongnya pakai bahasa Sunda ya, aku artiin pakai bahasa Indonesia. Katanya gini, Neng, kok betah tinggal lama di situ gitu kan? Biasanya di situ tuh ada yang ngontrak belum sebulan, baru berapa minggu. Ya seminggu ada, itu udah pindah katanya karena takut katanya gitu kan. Terus kita tanya dong, emang ada apa gitu? Terus ibunya bilang, ya digangguin sama yang di situ katanya gitu. Tapi selama kita di sana, iya ada hal-hal yang mengganggu kita semua, tapi maksudnya belum sampai yang nampakin gitu loh. Dan kita kan 33 orang ya, jadi kayak berani gitu. Mungkin yang pas ngontrak di sana cuman pasangan suami istri sama anaknya mungkin gitu ya, jadi rasa takutnya lebih besar gitu. Terus udah gitu ya udah kita makan, terus ibunya cerita banyak yang ngontrak situ tapi nggak lama, udah deh gitu intinya itu. Terus udah gitu beberapa hari setelah kejadian ini, temanku nih cowok ya, namanya Andre, pas itu dia mandi, dan katanya pas habis mandi dia balik badan, ada perempuan katanya nunjukin wujudnya di hadapan dia. Akhirnya dia teriak. Terus udah gitu dia takut kan manggil anak-anak. Udah gitu dia pulang. Dia tuh orang Bekasi waktu itu. Dia orang Bekasi, dan waktu itu dia pulang 2 hari ke Bekasi karena habis lihat itu kejadian itu. Dia nggak berani
untuk balik lagi ke posko karena ada itu. Dan setelah itu dia pulang lagi tapi ke posko karena kan KKN-nya belum selesai. Jadi Andre ini udah mulai ditunjukkan oleh wujud si perempuan ini gitu. Oh iya, aku sama teman-teman KKN ku ini manggil si perempuan ini, sosok perempuan ini Teteh. Kita bilang si Teteh gitu. Dan setelah kejadian itu tuh si sosok ini jadi sering-sering wujudin diri gitu loh. Pernah waktu itu temanku namanya Gina, dia teman sekamar aku. Kita masuk ke dalam kamar nih, aku sama temanku maksudnya. Kita masuk, terus ada Gina di belakang pintu. Tapi dia tiba-tiba ketawa, terus ngomong, aku lupa dia ngomong apa. Tapi itu bukan dia banget. Terus setelah kejadian itu, jadi di poskoku ini tuh ada satu kamar yang dikunci sama pemilik rumahnya dan itu nggak boleh dibuka. Tapi tuh kuncinya tuh dipegang sama kita gitu, kita karena si kunci ini tuh nyatu sama pintu-pintu yang ada di dalam rumah itu gitu kan. Otomatis tahu kan jadinya, oh ini kunci kamar ini terus ini kunci buat pintu itu. Dan si temanku ini yang namanya Gina ini tiba-tiba masuk dalam pintu yang nggak boleh dimasukin sama orang, yang kata pemilik rumahnya itu nggak boleh. Tapi dia cuma diem aja. Terus anak cowok nyamperin, bilang, lu ngapain? Keluar gitu kan. Dia masih diem aja gitu kan. Terus sampai pada akhirnya dia keluar. Aku nggak tahu dalam dalam kamar itu apa karena aku nggak ikut masuk. Tapi aku cuma lihat dari kejauhan. Akhirnya dia keluar. Terus udah gitu dia diem aja gitu di kamar di pojokan. Dan anak-anak tuh pada mulai bertanya kayak itu kayak bukan Gina ya, itu kayak bukan Gina ya. Karena emang kayak bukan dia. Aku juga nggak tahu ya itu dia kenapa. Dan setelah itu tibalah di hari malam-malam terakhir waktu itu. Pas itu aku malam-malam lagi jemur baju. Awalnya aku sendirian nih ke tempat ngejemur. Tempat ngejemur itu gak begitu jauh dari posko, tapi agak kesana dikit lah gitu ya. Tempatnya tuh gelap, deket pohon mangga di sananya, di sampingnya tuh. Aku berdiri bawa ember mau jemur. Terus tiba-tiba ada beberapa baju, tapi nggak ada angin. Itu beneran demi apapun nggak ada angin, tapi bajunya goyang-goyang. Aku langsung ninggalin ember, aku lari. Terus kebetulan deket tempat jemur ini rumah anak cowok. Sebelahnya baru rumah anak cewek kan. Terus aku kan anak cowok nih bilang, anterin kataku. Ngapain? Waktu aku manggil Wenry. Anterin ngejemur kataku gitu kan. Terus kata dia gini, kenapa? Takut. Iyalah gelap. Tadi baju gerak-gerak kataku gitu kan. Akhirnya dia nganterin. Terus pas udah nyampe dia bilang, mana orang bajunya diem? Sumpah tadi tuh gerak-gerak kataku gitu. Padahal nggak ada angin. Yaudah cepet ngejemur, gue tungguin di sini kata dia. Akhirnya dia diem nungguin aku ngejemur baju. Udah gitu aku balik lagi. Nah ini pas banget di malam terakhir KKN. Jadi tuh pas sebelum KKN udahan, aku sama anak-anak yang lain tuh bikin lingkaran gitu, bakar-bakar, terus kayak cerita pesan dan kesan, terus ya tukar kado waktu itu kan. Dan aku nih kan emang anaknya lumayan peka ya, apalagi waktu kecil aku tuh peka banget. Tapi semenjak kuliah gitu, itu kepekaanku itu berkurang. Tapi waktu itu pas lagi bikin lingkaran, kebetulan aku tuh duduknya ngadep ke ke kamar, ke rumah anak-anak cowok. Di situ ada jendela kamar. Kebetulan jendelanya kebuka. Aku kan jadi ngeliat ke dalam kamar kan, dan di samping lemari aku lihat kayak ada yang berdiri. Aku nggak tahu itu siapa, tapi ya kayak sosok perempuan gitu kan. Dan ternyata pas setelah acara itu selesai, aku ceritakan ke teman-teman kamarku. Dan gak cuma aku doang yang ngerasain hal itu, tapi mereka juga ngerasain. Gitu. Sebetulnya masih banyak lagi ceritanya, cuman aku udah agak lupa juga karena ini udah 2 tahun yang lalu. Dan yang aku inget itu hanya dari sisi aku gitu banyaknya, yang kayak tadi aku ceritain. Kayak gitu. Jadi ini pengalaman mistis aku selama KKN.
Dan setelah KKN selesai, itu kan ada lokakarya. Di lokakarya kampus ini aku ketemu sama teman-temanku yang lain, teman-teman satu kelas, teman-teman fakultas lain kayak gitu. Tapi kita ini beda posko gitu kan. Dan saling cerita, tukar cerita, terus cerita itu. Dan ternyata mereka pun ngerasain hal yang sama walaupun di posko yang berbeda. Gitu ceritanya. Mungkin itu aja cerita dari aku. Cukup sampai situ aja. Maaf kalau misalnya ceritanya belepotan atau kemana-mana atau bahkan gak nyambung. Tapi ini bener yang aku rasain, bener yang aku alamin selama KKN. Dan terima kasih untuk semuanya. See you. Kirim cerita kamu ke alamat berikut.